Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, akhirnya Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keduanya disumpah di bawah kitab suci Al-Quran pada sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR DPR Senayan pada hari Ahad 20 Oktober 2024. Sejumlah media asing menyoroti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan berbagai narasi. Reuters menyebut pemerintahan Prabowo dibayang-bayangi oleh politik dinasti dan meningkatnya patronase lama. Media asal Singapura, CNA, menyoroti ihwal tak adanya oposisi di Indonesia. Ini karena Prabowo mengakomodasi partai politik ke dalam pemerintahannya yang gendut. Komposisi kabinet gendut ini tak bisa dilepaskan dari sistem politik demokrasi yang pragmatis dan transaksional. Dalam pidato yang berapi-api, Prabowo bertekad akan memberantas korupsi. Namun, disinyalir para menteri dalam kabinet merah putih ini justru banyak yang terjerat kasus korupsi. Hal itu ditegaskan oleh penasehat KPK periode 2005-2013, Abdullah Hehamahua. Pidato Prabowo cukup panjang karena menyentuh berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, pidato tersebut belum menyentuh secara spesifik masalah kekuatan oligarki kapitalis yang justru menjadi biang masalah di negeri ini. Kabinet Merah Putih ini merupakan hasil kesepakatan dengan para ketua umum partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo. Janji Prabowo dalam kampanye tak tercermin dalam susunan kabinetnya. Kabinetnya besar, dinilai banyak orang lebih mengarah kepada balas budi politik. Ada juga aspek lain yang sangat penting yang juga tidak disebutkan Prabowo dalam pidatonya, yakni ihwal beratnya pertanggungjawaban kepemimpinan kelak di akhirat, tentu di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, amanah kepemimpinan sejatinya merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Pasalnya, selain harus bertanggung jawab kepada rakyat di dunia, seorang pemimpin juga harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam, orang-orang yang diberi amanah dan tugas kepemimpinan haruslah mereka yang senantiasa menyadari akan beratnya pertanggungjawaban atas kepemimpinan mereka di hadapan Allah kelak di akhirat. Kesadaran ini menjadi sangat penting, sebabnya jika mereka takut hanya kepada Allah, maka amanah kepemimpinan akan mereka jalankan sebaik mungkin dan tidak mungkin mereka selewengkan. Berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang marak terjadi saat ini tidak lain karena para pemangkunya seolah tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertanggungjawaban mereka di hadapannya kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.